Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia mengacu pada sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini, meliputi berbagai macam bahan dan energi yang ditemukan di alam secara alami. Secara umum, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Sebelumnya di video 2, kita sudah mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain kaya akan sumber daya alam hayatinya, Indonesia juga memiliki sumber daya alam non-hayati yang melimpah. Sumber daya alam non-hayati atau bisa disebut juga abiotik, adalah jenis sumber daya alam yang tidak melibatkan kehidupan organisme. Dalam kata lain, sumber daya alam ini terdiri dari benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih bisa dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya seluruh hasil tambang seperti emas, intan, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Penebangan pohon secara besar-besaran mengakibatkan daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi hutan, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan terjadi penikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Dampak yang ditimbulkan dari pertambangan adalah kerusakan hutan, pencemaran udara akibat debu atau asap, juga pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan.